Kenapa jangan hilangkan dia tuh jadi yang paling berarti 2015 itu? Karena lagu itulah yang kalau buat aku kayak menyelamatkan karir aku lah. Karena aku ngerasa minder sama banyaknya penyanyi-penyanyi yang waktu itu banyak keluar dan bagus-bagus gitu. Akhirnya aku bilang kayak aku mau berhenti nyanyi deh, aku mau jual aset-aset aku dan aku mau pindah aja ke luar negeri jadi pebisnis. Ternyata berarti dari dulu emang ada Suka. bisnis gitu. Aku suka uang. Berani nggak lo bikinin film, dia bilang gitu. Aku bikinin ya film, kata Prilly gitu, film dokumenter. Ada yang nonton gak sih? Untuk film ini, aku sama Ariel itu meremake lagu Nada Nada Cinta, duet jadinya. Wah ini baru kali ini juga ya, kemarin lupa gue. Teteh punya penggemar yang range-nya luas banget gitu. Apakah ini gara-gara TikTok? Ya, aduh saya grogi nih Teh. Udah dari semalam udah grogi. Wah. Beneran. Iya, kayak bocah mau tadi tur. Nggak bisa tidur malamnya anjir. Beneran namanya Jo apa? Jo Maitimu saya. Jo siapa? Maitimu. 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 Iya. Orang mana? Orang keturunan Ambon. Tapi nggak ada yang percaya. Iya memang. Itu seperti yang tadi kakak itu udah bilang, ini interviewnya akan aneh ya Teo Cai. Beda sama bioskop lain pokoknya. Oke. Bioskop. Aku juga belum sama bioskop lain. Ah, CGV janganlah. nomor 1. Ih, udah kerekam tuh Teh. Jadi clickbait tuh Teh. Beneran deh. Aduh. Ih. Nah. Wah. Kita mulai Teh. Udah tak? Mulai? Oke. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes dari Kes sih. Emang dia sendiri kok. Ini akan masuk nih Teh, ini tidak akan diedit. Bagus. Begini udah kita gini adanya. Bagus. Bareng Teh Ocha. Wah. All access to Rosa 25 shining years. Emang tahun ini tahun ke-25 Teh? Sebetulnya tahun ini baiknya 26 apa 27 gitu. Oh, tapi ya Karena kemarin ini tuh jadi film ini mengambil momennya ketika syutingnya itu adalah 2 tahun yang lalu sebetulnya. pas Teteh 25 tahun konser 25 tahun aku gitu. Tapi karena aku kebanyakan maunya, jadi proses editnya berjalan begitu lama karena itu akunya kebanyakan maunya. Kayak aku maunya ini, aku maunya gitu. Tapi menurut aku yang aku lihat di postingan Teteh itu ya nggak apa-apa banyak maunya, orang emang bagus kok gitu. Iya gitu. Shot openingnya tuh dari belakang kan Teteh pakai baju putih kan gitu. Jadi kayak tapi emang jago menurut aku sih timnya dari Sinemaku karena ini kan kerjasama antara manajemen aku dengan Sinemaku. Sinemaku Pictures yaitu bikinannya Prilly, dan ini pun terjadi itu karena Prilly tuh selalu bilang Caca nih apa namanya hidupnya terlalu banyak nggak ketahuan publik nih gitu. Terus aku bilang ya emang orang mau tahu apa tentang aku gitu. Terus kata dia ya orang tuh pasti mau tahu gimana mempertahankan karir selama 25 tahun dan alhamdulillah sampai saat ini masih oke gitu. Terus gimana cara menghindari gosip, terus udah gitu kayak sebetulnya orang penasaran juga kayak kamu tuh pernah sedih nggak sih? Kalau sahabat-sahabat aku tuh tahu, aku tuh pasti ada saatnya mellow, ada galaunya, ada stresnya, anxiety. Tapi kalau publik kan nggak tahu. Dia bilang, berani nggak lo bikinin film? Dia bilang gitu. Aku bikinin ya film, kata Prilly gitu, film dokumenter. Kayak ada yang nonton gak sih? Terus kata dia banyak lah orang juga pengen tahu. Orang pasti pengen gitu jadi punya karir sepanjang lo gitu, kata Prilly gitu. Kenapa? Gimana caranya? Jadi aku pikir kayak oke, kalau misalnya gue bikin film dokumenter, gue mungkin di situ akan ngasih tahu gitu kiat-kiat yang gue tahu nih, cara kerja gue tuh begini gitu, supaya orang lain bisa mengikuti lah apa yang pernah aku jalanin gitu, supaya bisa membantu karir mereka bisa lebih panjang gitu. Terus tapi ketika seiring jalannya, aku mikir aku nggak mau yang aku yang cerita kan nggak apa ya, ntar aku takutnya genuine gitu. Kayak ntar si Rosa kayak apaan sih membanggakan diri. Nah itu tuh aku nggak mau.
Jadi yang cerita akhirnya adalah orang-orang yang emang bener-bener paling deket di aku. Manajer aku yang hampir setiap hari pasti bareng-bareng. Terus asisten pribadi aku yang emang selama 25 tahun ini aku selalu sama dia. Kayak hampir setiap hari. Pacar bisa berganti, suami bisa berpisah, tapi dia tetap ada. Dia tetap setia. Tapi menyambung cerita Teteh, kalau yang nyeritain tuh orang sekitar, aku malah tertarik sama anaknya Teteh gitu. Pas dia nyeritain kan gitu. Terus aku kayak, anaknya Teteh lancar banget bahasa Inggrisnya gitu. Itu jadi kayak, kayaknya angle dari dia bagus nih. Maksudnya buat nonton, tapi nanti dia cerita gitu. Tapi benar perspektifnya dia. No wonder she's nervous. This is big. Ya banyak berdoa lah. It's gonna go well. People will love it. Will go down in history, you know. The whole world will know who Rosa is. Nah itu juga ada part di mana Rizky ya, namanya Rizky. Rizky ini selama ini kan untouchable media, nggak pernah aku kasih sama sekali. Nah di film ini dia mau akhirnya, karena kan udah lewat mungkin kan, jadi adalah masa-masa perceraian, masa-masa perpisahan itu tuh adalah gonjang-ganjing drama-drama keluarga gitu ya, yang dia nggak mau ketemu bapaknya lah, ataupun dan lain sebagainya gitu. Tapi karena udah lewat nih, aku rasa oke nih untuk dia untuk ngomong sekarang gitu, saatnya. Supaya mungkin di luar sana juga ada yang anak-anak yang dibesarkan oleh single mother gitu ya. Terus anak-anak yang ngerasain hal yang sama mungkin sama Rizky gitu. Di sini tuh dia yang justru aku sampai nangis sih, kayak waktu pas selesai editnya tuh kayak, ya ampun, ternyata gitu ya Kak, gitu, ada gitunya. Jadi banyak anak-anak di luar sana yang juga akan relate sama Rizky gitu ya. Mungkin ya. Iya. Itu dia teman seru CGV, baru opening aja udah sedalam itu kan. Kebayang nggak, lu ntar pas nonton ikutan nangis, ketawa, udah pasti nyanyi-nyanyi. Baru sekarang kita masuk ke pertanyaan. Tadi belum pertanyaan. Belum Teh, itu baru opening. Baru nih kita nanya-nanya, seperti bioskop sebelah dan media mainstream lainnya. Wow! Pertanyaan pertama, karena CGV beda Teh. Tadi udah diinfo sama kakak yang itu. CGV itu beda Teh, pertanyaannya sama bioskop sebelah dan media mainstream lainnya. Jadi siapkan diri Teteh untuk terpukau. Sama pertanyaan pertama dari aku. Berarti nggak usah dijawab ya? Jatuh kan? Harus dijawab berarti. Pertanyaan main bowling yang pertama. Ya itu maksud saya. Main bowling sekarang nih? Enggak. Pertanyaannya adalah, Rabu 26 Juni 11.39 lewat 47 detik. Kalau Teh Ocha nggak jadi penyanyi, hari ini jadi apa dia? Jadi pebisnis. Teteh berarti dari dulu emang ada bisnis gitu? Aku suka uang. Oh iya betul. Iya betul. Itu. Oke. Betul, semua suka uang. Berarti Teteh sampai sekarang? Aku pengusaha. Sampai sekarang? Aku usahakan terus sampai rekening aku ada isinya. Iya betul. Enggak kayak kami ini yang tinggal. Sama dong, pengusaha. Betul. Tapi usaha terus. Biar yang 8.000 jadi 8 juta, benar nggak? Iya betul. Iya. Sama. Tapi sampai aku sekarang masih bisnis deh, masih ada Nanti bisnis apa? aku punya Rosa Beauty. Dulu aku bikin Diva Karaoke. Terus tapi aku dari dulu emang senang bisnis sih. Dari kecil ya, dari SMA mungkin. Dari SMA aku sama mantan pacar aku saat itu. Kita mikir gimana ya caranya supaya kita bisa dapat duit. Karena aku tinggal di Sumedang, dia tinggal di Bandung. Enggak ding, aku udah pindah ke Jakarta, udah kuliah di Jakarta. Dia tinggal di Bandung. Jadi kita kalau weekend itu suka nyari ke pasar di Bandung namanya Cimol. Pasar Cimol, oke. Pasar Cimol. Nah, Pasar Cimol ini menjual bulk di karung-karungin. Tapi kita nggak boleh tahu isinya apa. Waktu itu satu bak itu harganya 300.000. Oke. Ya kan? Nah, terus pokoknya tergantung keberuntungan kita aja. Apakah kita beruntung dapat barang bagus atau enggak gitu. Nah, belilah 300.000. Modalnya itu aja. Terus kita cek, wow, dapat selimut bagus, Benetton, pokoknya ada merek-merek mahal gitu ya. Pokoknya, abis itu di laundry kiloan. Di laundry kiloan, terus abis itu udah jadi bagus kan. Dan itu nggak ada yang sobek, nggak ada yang apa gitu. Itu memang barangnya memang bagus dan layak pakai. Saat itu lagi musim second hand gitu, baju-baju second. Lagi thrifting deh tuh. Thrifting yang dari zaman dulu tuh udah ada tuh. Nah terus udah gitu, aku jualin ya sama teman-teman aku, apa segala macam. Jadi sebulan tuh penghasilan aku lumayan,
saat itu. Waktu ada itu 5 ya? juta. Lumayan Banyak banget. duit Berarti aku. itu 20-an something ya teh, umur 20-an. Umur 20-an. Nah, kalau aku mau nanya balik, tadi udah dikontrak profesional dari SD gitu? Di SD. Nah, Tapi aku juga mau nanya balik, kenapa kamu orang Ambuan logatnya Sunda, aneh. ketularan kayaknya teh. Gitu kan? Ketularan aneh. baiknya orang Sunda. Ya aja. Nih, itu yang kontrak Pro Sound teh. Iya, Oh. jadi waktu aku SD, aku tuh nganterin mama aku ke Jakarta. Mama aku sebetulnya tadinya mau rekaman. Oh. Pas mau ke rekaman, aku masih umur 9 kali, 9 atau 10 tahun. SD lah pokoknya kelas 4-an Kelas mungkin. 4, ya, benar. Terus habis itu aku pas di studio aku cobain gitu dengan dengerin. Dia Terus kayak anak-anak kecil pada iyalah umumnya pada lah ya. umumnya lah ya. Terus aku nyanyi-nyanyi, direkam sama Sama engineer-nya. sound engineer-nya, bener. Jahil aja gitu, rekam aja. Iya, Ada rekam anak aja. kecil nyanyi. Ada anak kecil nyanyi, direkam. Gampang. Nah terus udah gitu ada produsernya, dia nggak, wah anak ibu tuh bisa nyanyi loh, kata dia gitu. Bagus suaranya, mau nggak direkam juga? Nah mamaku kan kayak, mamaku tuh sebetulnya kayak pengen nggak pengen jadi penyanyi gitu ya. Jadi kata mamaku, kalau gitu anak saya aja deh, saya nggak usah rekaman. iya. Terus ya udah, akhirnya akulah yang dikontrak akhirnya. Tapi karena suara aku juga udah kayak sekarang nih, suara aku tuh kurang lebih mirip, cuman waktu dulu mungkin tipis Lebih gitu, tipis, ya. lebih tipis waktu SD. Jadinya aku tuh dikasih lagunya tuh lagu-lagu orang dewasa, maksudnya kayak pencipta lagu orang dewasa. Ada Arthur Kaunang waktu itu yang emang rocker ya. Terus pencipta lagunya Niki Astria karena aku suka banget rock. Terus James F. Sonda gitu, pokoknya yang zaman itu tuh emang Lagi nge-hype gitu. nge-hype. Tapi ya namanya juga lagu anak kecil, ya flop juga. Ya. Aku akhirnya flop album anak-anak aku. SMP mulai rekaman lagi, perubahan suara, rekaman lagi. Itu juga lama banget, itu masih Pro Sound. Nah terus udah gitu, jadi lama banget bikin album, mungkin ada 3 tahun kali. SMA aku baru nemu lagu terakhir Nada-Nada Cinta itu. Barulah meledak di situ. Saat kau bisikan nada cinta, semakin indah dunia. Baru dar di situ. Nah, waktu masih pengen tahu Teh Ocha yang umur 9 tahun itu, waktu ya udah kamu kita kontrak ya gitu, itu ada kayak tadi Teteh sebut nggak sih, ada anxiety-nya nggak sih, anak sekecil itu kok udah dikontrak label gitu harus nggak peduli sih sebetulnya. jadi Lebih ke kayak yang penting menyanyi gitu kan, pasti kalau anak kecil nggak tahu kontrak itu apa. Iya. Jadi kayak waktu itu mah santai we lah gitu. Santai aja. Aku jadi kayak wah asik, kesannya kayak karena aku sukanya kan nyanyi, jadi emang abis ini kita rekaman gitu. Jadi Ya udah, yang aku ingat tuh cuman bolak-balik ke Jakarta aja. Oh, si Pro Sound tuh kantornya di Jakarta? Jakarta, aku kan di Sumedang. Pro Sound itu adalah Trinity sebetulnya. Saat ini Trinity. Saat ini Trinity. Ya, Jadi dia ganti nama jadi Trinity. Nah, itu Nada-Nada Cinta meledaknya gimana Teh? Aku juga lucu sih. Nada-Nada Cinta itu aku inget banget ya. Dulu itu lagu terakhir yang kita rekam. Ntar itu aku juga ada cerita di film aku. Di filmnya ada ya? Wah, ini pas nih. Jadi itu ada lagu yang terakhir pokoknya. Terus udah gitu sampai si pencipta lagunya itu saking nggak nemu lagunya, akhirnya mereka nginep di hotel, dikasih hotel sama produser aku Pak Adi Nugroho, dikasih hotel buat mereka suami istri, terutama Mas Yongki Suwarno sama Mbak Mariati. Waktu itu mereka lagi handle EB3, baru awal-awal tuh ya. Asia Bagus gitu-gitu. Udah nih, akhirnya dapatlah lagu Nada-Nada Cinta. Begitu keluar Nada-Nada Cinta di radio kan booming. Kita bikin video klipnya. Nah video klip yang aku tuh bikin dua kali video klip. Yang pertama tuh kayak nggak jalan deh, kayak terlalu bagus, terlalu kayak futuristik gitu, jadinya nggak nyambung sama lagunya. Habis itu
syuting lagi sama cowok, ada pemeran cowoknya gitu. Seperti yang kita sekarang bisa lihat di YouTube lah gitu. Baru dia tuh lagu itu jadi booming. Nah, masih soal lagu, Jangan Hilangkan Dia tuh 2016 ya. Kenapa jadi, kan Teocha udah banyak bikin lagu juga sendiri gitu kan. Kenapa Jangan Hilangkan Dia tuh jadi yang paling berarti 2015 itu? Karena lagu itulah yang kalau buat aku kayak menyelamatkan karir aku lah. Jadi 2015-2016 tuh aku pengen berhenti nyanyi. Karena aku ngerasa minder sama banyaknya penyanyi-penyanyi yang waktu itu banyak keluar dan bagus-bagus gitu. Kayak aku ngerasa kayak masih relate nggak ya lagu-lagu aku sama pendengar-pendengar aku gitu, sama anak-anak muda dan lain sebagainya. Terus ya itu akhirnya aku bilang kayak aku mau berhenti nyanyi deh, aku mau jual aset-aset aku dan aku mau pindah aja ke luar negeri, mau jadi karyawan. Oh iya, pengen hidup normal aja gitu ya? Kayak orang-orang normal, bukan yang kayak selebriti gitu. Jadilah lagu ini. Gitu. Tiba-tiba aku dapat lagu ini dan jadi soundtracknya I Love You From 38,000 Feet. Oh, Michelle Judith ya? Iya, Michelle Judith. Itu nanti di film ada diceritain lagu ini? Enggak sih. Oh, eksklusif bro. Wes, gila. Di sini ternyata. Awas ya bioskop lain ngikut-ikutin ya. Terima kasih teh. Ini clickbaitnya teh. Ini baru nih viewsnya ratusan ribu nih kalau gini. FYP pokoknya di TikTok nih. Hanya butuh waktu 20 detik untuk seleksi lagu. Maksudnya apa? Aku tuh bisa nilai lagu biasanya aku suka atau nggak suka dengan lagu itu, atau cocok nggak cocok dengan lagu itu di 20 detik di awal. Kayak awal dengerin intro, dengerin gitarnya, drumnya. Begitu mulai masuk lagu, aku bisa dengerin cocok atau nggak cocok. Mantap. Yang buat Teocha bawain gitu kan? Itu 20 detik itu bukan aku yang ngomong sebetulnya, tim ENR aku. Ngerasanya kayak, kok Teocha bisa 20 detik udah langsung tahu sih gitu ya? Sampai sekarang masih teh kayak gitu? Masih. Cuman sekarang kadang-kadang aku memberikan kesempatan lebih aja sama lagu itu. Jadi kayak ini kan ada yang kayak gitunya ya. Ini bisa nih diapain gitu, bisa diganti-ganti di ini dikit. Jadi aku harus dengerin lagi gitu. Jadi baru Teocha bisa nentuin nih jadi dipakai apa enggak nih lagunya gitu kan. Pertanyaan selanjutnya, kita di sini karena saya masih magang, jadi tidak ada bridging atau segue teh. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya karena habis ini kita mau ada games yang sangat seru. Boleh nggak di ranking 3 aja lagu-lagunya teteh? Dari yang bikinnya paling simple, paling cepet, sampai yang paling susah. 3 aja. Tegar. Rekamannya cepet banget. Tegar paling sederhana tuh ya, paling gampang tuh ya. Ku ingin bersama berdua selamanya. Sebetulnya bukan gampang, tapi waktu itu aku rekaman cuma setengah jam. Bener-bener cuma 2 kali take. Kayaknya cuma 2 kali take. Dan zaman dulu tuh bukan yang harus yang bisa diulang-ulang gitu. Jadi aku 1 kali take, habis itu 1 kali take, udah. Rekamannya tuh kalau dari rekaman Tegar. Kalau dari pembuatan teh? Paling simple, lagu teteh paling simple. Nggak ada. Semuanya rumit sebetulnya. Karena aku maunya banyak kan. Oke. Berarti pertanyaan ini saya coret aja teh. Kenapa? Nggak usah ditanyain. Bagus tahu. Ya udah boleh. Tapi ada yang paling sulit. Oke, langsung paling sulit. Apa teh? Yaitu untuk film ini, aku sama Ariel itu meremake lagu Nada-Nada Cinta. Duet jadinya. Ini baru kali ini juga ya, kemarin lupa gue. Itu dong, kembang api dong. Tuh, kalau aku yang request editan nggak boleh, kalau Cash yang request, teh boleh request editan. Oke, juing seng. Bukan aku yang request bagus. Jadi untuk Nada-Nada Cinta nih Nada-Nada Cinta ini, nih. kita rekaman 8 kali, saudara-saudara. 8 kali. Karena 2 kali ganti musik sama arrangers. Abis itu ganti lagi arranger
3 kali lagi, 4 kali lagi. Habis itu rekaman aja bisa 3-4 kali. Waduh, itu Bayangin yang aku biasanya nyanyi Tegar cuma 2 kali, dua kali balikan, atau cuma 1 jam lah aku biasanya rekaman. sejam lagi. Ini 8 Aku sesi. Mau satu sesi aja bisa 6 jam kan, satu sesi kan. Nah, kaliin aja tuh. Soalnya Ariel itu lebih banyak maunya daripada aku. Baru aku mau nanya kayak, ini teteh yang banyak mau kan gitu. Enggak. Ternyata dia Dia lebih lagi. Aku aja udah ribet kalau misalnya lagi bikin musik dan rekaman. Aku juga bisa gitu. Ini nggak enak rekamannya, aku besok ulang rekaman gitu bisa. Tapi ini lebih. Tapi itulah hebatnya Ariel dan kenapa menurut aku setelah kita rekaman bareng-bareng ini jadi aku tahu kenapa dia begitu hebat. Karena dia tahu apa yang dia mau. Kayak tiba-tiba di tengah, kayaknya ini tambahin trompet enak. Iya bisa. Kayak gitu orangnya. Bisa banget. Kayaknya cara nyanyi aku salah deh. Kita rekaman lagi ya, gitu. Kayak, mana teh vokalis Noah. Masa salah nyanyi? Gila. Tapi bener. Jadi ngerti. nanti kalau misalnya dengerin versi Rosa Ariel, yang ini nada-nada cinta, kalian bakalan lihat beda banget cara nyanyinya Ariel ketika di Noah dan Ariel ketika di Solo gitu. Bukan cuma penyanyi bagus, tapi juga dia tahu gimana caranya untuk bisa terus bertahan di industri musik ini. Jadi ini juga pancingan buat teman seru CGV supaya nonton ya. Harus ditonton nih, ini bakal beda banget. Karena ini nada-nada cinta tuh inilah yang bikin teteh pertama dar-der itu ya. Dar-der. Masih soal lagu teh, pokoknya interview hari ini tentang lagu. Boleh nggak di-spill satu aja lagu yang dari dulu teteh bikin, niatnya tuh kayak, kayaknya nggak laku deh, tapi malah meledak. Tak sanggup lagi. Mengapa semua terjadi di saat kau mulai menyadari? Tak sanggup lagi. Dia emang jago sih, dia nyari pertanyaan yang emang jarang banget orang tanyain itu. Ya itulah bedanya CGV dengan ini yang bantu riset juga ada produserku dan ini nih mas-mas dari Jawa ini nih. yang nggak mau kalau aku editan ini dong Tewa kasih bunga-bunga, dia nggak mau mas. Tapi kalau Tewa yang minta ntar dikasih sama dia. Oh gitu, pilih kasih ya iya, konsepnya. Emang. Kita lanjut Teteh. Iya, tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi. Benar. Masukin videonya Karena sini. tak sanggup lagi itu aku ngerasa kayak lagunya sedih banget jadi aku malas buat promosi gitu. Tapi ternyata itu orang banyak banget yang tahu lagu itu. Banyak yang relate ternyata. Banyak yang tak sanggup lagi ternyata. Cie. Buat kamu yang tak sanggup lagi jangan lupa nonton. Dibahas nggak Teh? Bentar, tak sanggup lagi di film. Enggak ya? Enggak ada yang nanya. Wah, iya sih. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah, tadi ini udah jawab, nggak usah tanya, coret. Nomor 7. Tadi Teteh di awal bilang ini cukup banyak adegan sedihnya. Adegan apa? Sedih. Perjalanan emosional. Kalau mau dijawab, jawab Teh. Kalau di sini gampang. Kalau nggak mau, langsung saya coret. Pertanyaannya adalah, bagaimana Teteh bisa melewati semua ini? Berat-beratnya hidup Teteh waktu itu. Iya, susah ya. Ya, coret ya. Coret ya. Tunggu. Aku mau jawab tapi pelan-pelan, nggak apa-apa Teh. Take your time. Bagaimana ya melewatinya? Kayaknya aku termasuk orang yang gigih aja kayaknya. Gigih itu artinya kayak ayo maju terus aja gitu. Buat aku dan juga mungkin support dari sekeliling aku ya. Itu. Jadi kayak itu juga akan cukup banyak dibahas nanti di film. Nice. Iya, jadinya orang mungkin bisa tahu gitu ya gimana caranya. Kayak nggak sesusah itu sih sebetulnya. Nggak sesusah itu kalau kita tahu kuncinya gitu ya. Makanya aku senang banget bisa keluarin film ini supaya mudah-mudahan bisa membantu orang-orang di luar sana yang emang lagi merasa struggle juga sama karirnya gitu. Bahwa kalau kalian lihat selebriti itu kayaknya senang-senang aja. Oh, tidak. Tidak semudah itu Sulastri. Tidak semudah itu Bambang. Jadi kayak kalau sebetulnya kita itu justru kan emang harus kelihatannya kan. Namanya juga penghibur. Iya, harus jadi terus. Harus seneng kelihatannya at least gitu. Tapi
bagaimanapun mereka manusia juga gitu. Jadi itulah yang pengen aku liatin di film ini. Itu akan ter-highlight ya gitu. Jadi Teh Ocha dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport, jadinya bisa. Support system itu amat sangat penting. Selanjutnya, terima kasih Teh sudah menjawab. Penggemar dari segala usia, apakah karena efek lagu JJ Trend di TikTok? Atau mudah berteman? Iya, Teteh punya penggemar yang range-nya luas banget gitu. Apakah ini gara-gara TikTok? Mungkin juga ya. Mungkin juga ya, sosial media itu amat sangat membantu dengan lagu. Tiba-tiba, lagu aku yang ini yang lama-lama tiba-tiba jadi hits lagi gitu, lagi banyak dipakai gitu buat sound, background gitu kan. Jadi kayak terus anak-anak kecil juga jadi pada tahu lagu aku, kayak misalnya lagu Ku Menangis yang benar. Sampai kadang-kadang orang lupa juga judulnya apa gitu kan. Di atas panggung dan waktu itu yang gue nyanyiin adalah pokoknya Ku Menangis. Aku punya lagu Ku Menangis. Teh Ocha nyanyi lagu Ku Menangis dong gitu kayak Ku Menangis ya. Ya, ini diklarifikasi langsung sama penyanyi, judulnya apa Teh? Ku Menangis itu? Hati yang kau sakiti. Hati yang kau sakiti, guys. Jangan Ku menangis aja lu. Selanjutnya, doa adalah salah satu ritual khusus Teh Ocha. Misal mau keluar lagunya. Ada doa khusus nggak? Perilisan kali ini doanya apa? Selain banyak yang nonton, pasti banyak yang nonton, amin ya rabbal alamin. Tapi doanya adalah semoga film ini banyak manfaatnya. Kayaknya sih aku kalau dari tadi kita ngobrol, kayak Teteh pengen ngasih tahu ini loh rahasianya Rosa bisa kayak sekarang. Iya, gitu. Kalau misalnya aku kan nggak dapet insight dari senior aku dulunya, gitu kan dulunya. Ya. Tapi buat teman-teman yang sekarang yang juga lagi membina karir, lagi bosen sama karir, yang lagi ngerasa bahwa kok hidup gue susah gitu. Kok artis-artis itu hidupnya kayak enak-enak aja. Justru di film ini aku mau kasih tahu bahwa enggak kok gitu, kita semua tuh manusia juga. Aku terlebih ya, aku manusia biasa juga yang kadang-kadang nangis, kadang-kadang menghadapi banyak hal yang cuman kita nggak ketahuan aja. Betul. Gitu. Mungkin di film ini aku bisa cerita lebih banyak lah, dan juga kayak dibalik lagu-lagu yang kalian dengar, yang kalian biasanya pakai buat bergalau-galau ria itu sebetulnya hasil dari kegalauan aku juga. Di sini aku akan cerita gimana lagu Atas Nama Cinta itu dulu proses pembuatannya tuh kayak apa gitu dan lain sebagainya. Dan mungkin juga banyak zaman sekarang kan banyak anak-anak yang ngerasa kayak rasanya kayak broken home gitu ya, kayak orang tuanya pada kerja juga pas segala macam. Aku di sini juga pengen ngasih lihat itu juga terjadi sama anak aku gitu, sama Rizky. Dia nanti yang akan cerita sama kalian semua bagaimana perasaan dia sebagai anak dari seorang public figure dan juga seorang ibu tunggal gitu. Jadi mudah-mudahan doa aku adalah film ini ditonton banyak orang dan membawa banyak manfaat buat banyak orang yang nonton itu. Terima kasih Teh sudah menutup obrolan kita kali ini dengan bagus sekali. Cepat sekali. Terima kasih sudah. Terima kasih, jangan lupa buat nonton ya di CGV pastinya mulai tanggal 1 Agustus nanti. Dan kita bisa bikin pre-sale kali ya sebelumnya. Boleh, pre-sale. Ya nanti kita seru. Bahas. Terima kasih sudah menonton, terima kasih. Thank you juga, bye-bye. Subscribe, kalau mau subscribe itu urusan lu, gue gak mau minta subscribe. Udah. Minta duit boleh. Minta duit boleh, dan harus nonton filmnya Teh Ocha. Maju terus film Indonesia.